Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga di rumah. Kalau kemarin kita berbicara tentang Ole Manchester United ya yang tumbang, kemudian juga Liverpool. Kali ini Bung Ropan akan coba untuk berbicara tentang manajemen dari Newcastle United yang sudah Anda ketahui memutuskan mendapatkan pelatih Eddie Howe atau Eddie Howe, mantan pelatih AFC Bournemouth yang sekarang berada di divisi Championship. Nah, menurut Anda, apakah Eddie Howe ini mampu untuk bisa mengangkat pamor dari Newcastle United yang sekarang terjerembab, terancam untuk degradasi di peringkat ke-19 saat ini? Bagaimana Anda melihat tentang sosok Eddie Howe ini? Saya akan berbicara dengan pelatih berusia 43 tahun ini. Ya, sejauh dia melatih bersama dengan Burnley, kemudian dia hengkang keluar karena tidak begitu bagus ya, hanya 39% persentase kemenangan dia di Burnley, kemudian dia balik lagi ke Bournemouth karena sebelumnya dia dari melatih Bournemouth dulu, ya. Baru dia ke Burnley dan sekarang dia ke Bournemouth lagi, dan akhirnya Bournemouth itu 2 musim lalu turun ya, degradasi, dan dia nganggur ya, Eddie Howe ini. Tidak ada satupun pelatih yang mau untuk menangani Newcastle di saat Newcastle berada dalam posisi yang di ujung tanduk atau di jurang ya untuk degradasi. Karena ini beresiko tinggi. Banyak pelatih yang digadang-gadang akhirnya berpikir 2 kali setelah mengkalkulasi ini untuk bisa memegang Newcastle. Karena memang berat kalau bisa melihat Newcastle ini bukan saja mereka berada di peringkat ke-19, tetapi mereka belum pernah menang satu kali pun dalam 11 pekan terakhir. Nah, ketika Howe atau Eddie Howe ini ditunjuk sebagai pelatih, ini beban berat ya. Apakah Eddie Howe ini hanya akan menjadi tumbal ya untuk bisa membawa Newcastle ini keluar dari zona degradasi, kemudian dia diganti oleh pelatih top, karena pelatih top siapapun yang kemarin digadang-gadang mau Zidane, mau Unai Emery, itu akan melihat kalau mereka masuk dan ini terdegradasi akan sangat sulit ya. Kemudian juga mencoreng akan nama besar mereka sebagai pelatih, dan manajemen Newcastle tentunya juga melihat ke depan biaya banyak yang mereka keluarkan kalau mendatangkan pelatih top, dan akhirnya Newcastle tidak bisa beranjak dari zona degradasi turun ke Championship. Ini juga kan kompensasi mereka untuk membayar ke pelatih top ini berat sekali ya, mungkin akan tinggi. Nah, sekarang Eddie Howe itu pemilihan yang dianggap paling tepat. Selain dia masih nganggur dan bayaran gajinya mungkin tidak terlalu tinggi, walaupun Newcastle kita tahu ini tim sultan ya, tim yang baru dibeli luar biasa dengan 300 juta pound atau 5,8 miliar rupiah. Jadi kalau cuma mau ambil Eddie Howe ini gampang. Namun Eddie Howe ini harus bertarung habis-habisan. Mungkin saja dalam tanda kutip saya lihat akan berkeringat dingin untuk bisa mengangkat Newcastle ini. Karena 90% menurut saya ini bisa degradasi. Kenapa demikian? Karena untuk bisa menyelamatkan diri ya dari jurang degradasi, kan ada 3 klub setiap di akhir musim itu setelah menyelesaikan 38 match dalam satu musim, itu akan turun 3 klub ya. Kemudian akan naik dari divisi Championship 3 klub ya. Nah, musim lalu ya, itu kita bisa melihat Fulham itu terdegradasi ya, turun dengan 28 poin. Kemudian juga WBA ya, yang turun dengan 26 poin. Jadi ini yang betul-betul harus dilihat benar ya. Apakah Newcastle ini mampu untuk bisa mendapatkan poin di atas 30. Sekarang poin mereka cuma 5, ya kan? Karena juru kunci musim lalu itu Sheffield itu dengan 23 poin kalau tidak salah. Jauh di bawah. Nah, dengan 5 poin saat ini sudah memainkan 11 pertandingan ini, saya agak ragu ya. Walaupun Eddie Howe datang sini, saya katakan ini bisa jadi tumbal aja. Toh kalau dia degradasi, ini tidak akan mahal bayarnya, kompensasinya tidak akan mahal. Jadi betapa besar beban perjuangan dari seorang Eddie Howe untuk bisa mengangkat Newcastle ini ya. Apalagi kalau bisa melihat 9 pertandingan ke depan itu sebelum mengakhiri paruh pertama sampai di 31 Desember ya, tahun ini, itu sangat berat bagi Newcastle.
jadwal mereka itu luar biasa kalau saya bisa melihat. Praktis mungkin cuma 3 lawan ya yang mereka bisa dapatkan poin. Kalau itu pun bisa dapatkan. Brentford tidak mudah juga. Ini Brentford ini kan. Kemudian ada Burnley. Mungkin mereka bisa dapat. Dan Norwich yang ada di bawah semua ya. Burnley, Norwich. Itu pun masih bisa tanda tanya. Karena Burnley sama Norwich pun tidak mau terdegradasi. Ingin untuk bisa menjauh dari zona ini. Itu yang saya katakan bahwa kalau mereka bisa dapatkan 40 karena minimum itu poin yang mereka bisa ambil untuk bisa terhindar dari degradasi itu 39-40. Mengacu pada Burnley pada musim lalu itu bisa mendapat 39 poin, ada di peringkat 17. Peringkat 18, 19 dan 20 itu turun. Nah, Burnley terselamatkan tapi dengan 39 poin. Kita lihat jauh di antara dengan Fulham yang menempati peringkat ke-18 saat itu dengan 28 poin. Jadi ada 10 poin beda. Nah, kalau Newcastle bisa selamat, Eddie Howe dan pasukannya harus bisa mendapatkan 39 atau 40 poin. 40 poin itu di ambang batas yang enak. Pasti aman, tidak terdegradasi. Ini yang sulit. Karena dengan 5 poin mereka bermain 15 kali, kemudian 5 imbang, 6 kalah. Ya, berat sekali. 9 pertandingan ke depan. Di 9 itu ada 4 mereka harus tandang. 4 tandang itu semua adalah yang membuat sulit siapapun untuk bisa mengatakan mereka akan menang. Mereka akan ke Arsenal, Leicester, Liverpool, dan Everton. Ya, sampai di akhir Desember dengan Everton. Nah, 4 ini kan sulit. Kalau bisa melihat performa Newcastle untuk bisa menang di kandang lawan, berat. Nah, sekarang kita lihat 5 kandang mereka. 5 kandang mereka itu 2 diantaranya menghadapi tim dari kota Manchester. Mereka akan menjamu City dan juga United. Ya, Manchester City dan Manchester United. Berat untuk bisa menang. Lawan City pasti semua akan bisa mengatakan sulit, pasti kalah. Nah, mungkin lawan United paling tidak bisa menahan imbang ketika United yang tidak konsisten bisa mereka ambil ya untuk imbang. Tapi kekalahan juga bisa mereka alami karena United ingin juga naik ya. Ya, apalagi dengan Ole mendapat tekanan. Ya, kalau Ole masih ada ya dengan siapapun pelatih, saya pikir berat dengan kedalaman skuad United untuk bisa dihadapi oleh Newcastle. Nah, itu tadi saya katakan, mereka paling tidak bisa ambil Brentford, Burnley dan Norwich 9 poin. Nah, kalau dapat 9 poin ini ditambah dengan 5 saat ini 14 poin. Itu pun masih rendah sekali. Nah, berarti di paruh kedua ketika Januari sampai Mei itu mereka mesti paling tidak mendapatkan 25 poin. Ini yang berat. Kalau bisa melihat. Makanya saya bilang Eddie Howe ini itu betul-betul dalam tekanan luar biasa. Pasti berkeringat dingin ya untuk bisa membawa tim ini jauh lebih baik. Oke lah, ada mungkin kelonggaran dia mendapatkan budget 176 juta pound untuk bisa membeli pemain ya dari manajemen yang menggelontorkan uang. Di musim dingin dia harus membelikan pemain-pemain bagus. Tetapi kalau cuma dapat di bawah 15 poin di paruh pertama, ini berat karena mereka harus bisa mengejar 25 poin, bahkan mungkin di atas 25 poin. Itu yang sulit walaupun sudah ada 3-4 pemain baru yang mereka dapatkan ya. Ini tidak menjamin juga. Karena untuk bisa merombak secara total mereka harus bisa membuang 9-10 pemain. Kalau saya melihat saat ini di tubuh Newcastle ya untuk ada perombakan. Mungkin kalau mereka bisa terhindarkan atau Howe ini bisa membawa tim ini keluar dari zona degradasi, terselamatkan ada di urutan 17 di akhir musim, baru ada perencanaan target ke depan membeli pemain-pemain hebat. Mungkin pelatih top akan datang menggantikan Eddie Howe. Itu saya katakan bisa aja dia jadi tumbal atau bisa aja dia diperpanjang karena dianggap menyelamatkan Newcastle ya kan? Karena kan kontrak dia sampai 2024 itu ya bisa dikatakan dengan gaji yang tidak begitu mahal. Ini sangat bagus karena terakhir dia mendapat gaji di Bournemouth itu sekitar 750.000 pound ya per musim, jadi agak rendah dibandingkan dengan Ole 7,5 juta euro per musim Ole. Ini besar, 147 miliar kalau Ole dapat, itu pun dengan prestasi begini aja, biasa-biasa aja. Nah, kalau Howe ini dengan rendah di bawah Ole itu saya pikir bisa untuk dibayar dengan gampang sambil merem oleh manajemen Newcastle. Tetapi itu tadi bahwa dia dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Bayangkan kalau dari 9 pertandingan itu ya, mereka dapat itu di bawah 15 poin. Ya. Mereka tidak menang melawan Brentford, imbang, kemudian juga ditahan imbang oleh Burnley dan ditahan imbang oleh Norwich, cuma dapat 3 poin.
5 tambah 3 cuma 8 poin. Kemudian di pertandingan yang lain saya katakan 4 tandang mereka kalah. Lawan Arsenal, Leicester, Liverpool, dan Everton. Sama 2 pertandingan lawan City dan United mereka kalah. Cuma 3 poin berarti mereka cuma 12 poin. Ya. Atau 11 poin kalau mereka bisa dapat ya. Kalau 5 ditambah 3, 8 poin mereka bisa dapat. 8 poin mereka dapat. Ya. 8 poin ini buat apa? Buat Newcastle, buat Eddie Howe. Pasti terdegradasi. Karena tidak mungkin mereka bisa mendapatkan 25 poin di paruh kedua. Walaupun sudah mendatangkan 3-4 pemain yang hebat. Itu tidak menjamin kalau mereka sampai tertahan. Saya katakan tadi, lawan Brentford, lawan Burnley, lawan Norwich. Berat sekali ya. Dengan 24 kebobolan hanya memasukkan 12. Juga ini menandakan bahwa lini belakang harus dirombak total. Di sana. Kita bisa melihat setiap bermain. Kemarin Graham Jones yang mengisi posisi sebagai caretaker. Setelah Steve Bruce dipecat itu memainkan 5 gelandang. Untung mereka bisa bermain imbang dengan Brighton 1-1 ya. Lewat gol balasan dari Hayden setelah Trossard bisa membuat gol. Tapi 5 di belakang ini saya pikir berat juga. Kraft, kemudian Murphy, Jamal Lascelles itu harus ditinjau kembali. Clark ya bisa ada di sana. Matrici yang harus dilihat kembali oleh Eddie Howe. Ya mungkin Eddie Howe ini bisa melihat bahwa ada 3 pemain mantan di Bournemouth yang ada di Newcastle saat ini yang mungkin bisa berkomunikasi dengan baik ya. Ada Matrici, ada Ryan Fraser dan juga Callum Wilson, striker mereka yang ada di depan. Bisa melihat. Tetapi sekali lagi saya katakan, ini berat bagi Eddie Howe. Sangat berat dengan hanya 5 poin kemudian menghadapi jadwal yang ketat, padat dengan tim-tim yang berada di banyak di papan atas ya. Saya sudah katakan tadi kan, banyak di papan atas ya ada. 2 United, Liverpool, Leicester, Arsenal, Everton. Tidak akan mudah. Dan saya bisa mengatakan bahwa kekalahan itu di depan mata mereka. Mereka bisa memanfaatkannya 3 tadi yang saya ngomong. Kalau imbang semua, apalagi dihajar sama Brentford, selesai bagi Newcastle. Tidak akan mungkin mereka dengan 7-8 poin kemudian berharap untuk bisa lolos. Masuk keluar dari zona degradasi. Karena Fulham aja 28 poin. WBA kemarin 26 poin. Ya, Sheffield 23 poin. Jauh di bawah. Itu yang harus kita lihat nantinya. Memang kasihan juga kita bisa melihat. Tapi karena daripada tidak ada job sama sekali, Eddie Howe tertantang. Harus bisa melakukan yang terbaik. Gunakanlah uang 176 atau 79 juta pound itu untuk bisa membelikan pemain-pemain yang bagus. Siapa tahu dia bisa mendatangkan katakanlah Jesse Lingard, Donny van de Beek untuk datang ke sana untuk bisa memperkuat. Dan beberapa pemain lainnya yang dianggap berpotensi untuk bisa menaikkan kembali performa dari Newcastle. Kita akan tunggu dengan bagaimana nasib dari Eddie Howe ini bersama dengan tim Sultan ya yang baru dibeli pada 7 Oktober yang lalu. Luar biasa mengagetkan sekali, tetapi mereka sudah mengkalkulasi bahwa Eddie Howe yang paling tepat setelah mendapat penolakan banyak dari pelatih-pelatih besar yang melihat resiko tinggi. Bukan tidak mungkin terdegradasi. Mereka menunggu sampai ini Newcastle terselamatkan baru mereka datang dan itu sudah dipikirkan juga oleh manajemen. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan Newcastle bersama dengan Eddie Howe, dan kita akan berbicara dalam konten-konten berikut tentang tim-tim IPL lainnya. Anda jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai ketemu. Ciao.